Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kita Muslim ini mulai tadi. Taman delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mereka ya kina usriya bihi, kina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada bahasa napa? Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi di channel Derek Pondok Kyai. Pada kesempatan kali ini kita mengikuti pengajian Gus Baha memperingati Isra dan Mi'raj. Dalam pembahasan pengajian Gus Baha pada kali ini, Gus Baha memaparkan bahasa atau kata Mi'raj tidak ada dalam kitab-kitab riwayat seperti kitab-kitab Bukhari dan Muslim. Yang ada hanya kata Isra. Mi'raj sesuatu yang tidak disepakati ulama-ulama. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang mengingkari Isra itu adalah orang kafir, dan yang mengingkari Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan itu tidak apa-apa, dan sebagian lagi mengatakan fasik atau setengah fasik. Namun rata-rata ulama mengatakan tidak apa-apa, karena orang yang paling mengingkari Mi'raj itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab-kitab riwayat tidak ada kata Mi'raj, yang ada hanyalah kata Isra. Namun bagaimana lengkapnya teman-teman agar tidak salah paham penafsiran yang saya paparkan barusan. Lebih lengkapnya lagi, marilah kita simak pengajian Gus Baha selengkapnya pada video berikut ini agar tidak salah penafsiran dan kita mendapatkan ilmu yang komplit dan lengkap dari pengajian Gus Baha berikut ini. Mari langsung kita simak saja pengajian lengkapnya pengajian Gus Baha berikut ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1200 tahun yang lalu, ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampai rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya. Lama usriya bi Rasulillah nggih semak nggih. Untu hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sajida. Ilaiha bersamaan Ron Agus Pak gak gawe-gawe, ulama ya gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga tidak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, ada kitab apa? Riwayat karena hadis banyak kitab apa? Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh, itu Rasulullah sudah posisi sidratul muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga tidak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikopdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fa yubadu. Ya, dari yang atas agak bisa turun, dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknanya mau yang tadi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intah. Intah itu leren tapi separuh, kok itu terus namanya. Malah ada kemungkinan sama isa bisa itu tabiah, mereka kata intah itu nyakang leren apa terus, apa leren final, apa leren SMP, transit itu kan gak jelas. Nah, kiai kuno namanya apa? Intah. Alif ha ini singkatan apa? Indah. Betul ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat sahihah. Itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa Jisa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa? Baru setelah itu ada ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh. Karena ada kekuatan apa, atau ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam hajarah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq, yang madak-madaknya tahu terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrur Razi,
Itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains. Kemudian riwayat-riwayat kembarkan. Termasuk karangannya Fakhrul Razi yang Tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah saking Hijriah saat ini kan 1400. Nah kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah di mana posisi langit sabita adalah posisi kalau benda ke atas mayu batu bihin apa yang tadi mayu roju bihin arti tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun lagi. Karena itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhna Nabi lewat riwayat sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa? Sekarang. Tapi benar-benar orisinal dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang sahihah yang mutasil. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal arti fa ibadu. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa ibadu. Nah, itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak, saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha. Paham ya? Jadi mungkin sampean. Lah soal sampean akhirnya paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham kan? Jadi ku korban ngaji mboten apa? Tutup. Oh, gurune ora paham. Jadi kadang murid bodoh mergo gurune sing apa? Jadi kadang kena salah murid tak ulang bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya. Jadi mana anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia sentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku ya. Mergo bapak itu lah anak. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Menurut terang, masalah Sidratul Muntaha. Ini masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali yang badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kita Muslim ini mulai tadi. Taman delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya kina usriya bihi, kina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada ya bahasa apa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Quran. Ini subhanallah di asra apa? Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ingkari Mi'raj itu ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu Aisyah. Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi, pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon angger wong pinter cerdas itu tukang istiah. Agar tukang istiah mesti ono belinge, ono napa? Mulane ketikane Mbah Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan itu. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal, mulane kalau Mi'raj itu bahasa mubalagh, enggak ada dalam bahasa ahli ilmi apa Mi'raj. Hanya Isra saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah saja di kolbi. Ada ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahabi sekalipun itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj dan ngalami kalamatullah diketikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj pas di Sidratul Muntaha Nabi sempat melihat Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat Aisyah itu punya murid kesayangan namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah.
Salah sun mantakal lama bihinna faqat ta'zuma ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqat ta'zuma ala wahil firyah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya faqat ta'zuma ala wahil firyah. Dia dusta besar, bohong besar. Masuk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh wala qad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah wala qad ra'ahu bil ufuqil? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndek bojone. Aisyah oke bojone sinten? Jawab koprol. Ana awwalu hadil ummah ta'ala dzalika rasul. Aku wong pertama sing nakokno marjae domir teng Kanjeng. Bojo menangan. Ngono bedik tapi menangan bojo. Saya kalau kau turu kene kok agak patek nawa. Orang yang ulama mesti berdik, agar berdik kira ulama. Ini ahli ibadah, ulama mesti berdik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama berdik ora berdik ku gampang diridani nak berdik. Niku pancen ulama lho nggih. Ate ulama wis ibadah itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama. Lalu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis ulama istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa, punya kepentingan khas apa? Ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang enggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi. Nabi melihat Allah itu gambaran kita kan Nabi sampai di Sidratul Muntaha. Di situ ada kursi, ada arat, Allah bertakhta terjagungan benak. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layak kudu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah urang-urang wis ora ono delok-delokan roh-roh ana. Mulane aku ngomong mau gara apa tak mukadimah agar ulama sono ngawure, tapi niatnya apik. Paham. Iku sirine kena apa Aisyah pengah. Nomor kok yang ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Pahamin apa? Tapi ewah semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah. Tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a rabbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a rabbahu. Tapi ewah semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya riwayat dawuh sinten Aisyah. Meskipun dawuh Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balilone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, keliru. Nek ulama itu ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balilone. Meskipun balilo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf. Bila kaifin walan isor. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma qatara bibalik fa wa bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fa wa bi khilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Agak koyo iku berarti koyo iku ya ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki ya ora koyo iku meneh. Wae leta kami lihin apa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk domair. Ngilangno perasaan ati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok. Pokoknya Muhammad gak roh pengiran. Ya ora tau munggah-munggah roh Jibril apa. Wong sak rohku pas wek rada turu lha iku ndodok Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit ndodok Aisyah niku sak rohku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai ndodok. Saking ndodok Aisyah niku kabeh sahabat nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pastiku Aisyah tidak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pastiku urung dadi garwane sinten? Salah yang ngomongnya itu tim keluhan, ngomong berkeluhan dibantah, keluhan, apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama, bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yaqulu fi makanin, Allah tidak bertempat, Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri, itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beredora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini, ulama satunya menurut Aisyah.
Mergo kuwatir bayangno pangeran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nah, kalau pas istiqoroh ini malah mabu malaikat Israel lho pramedeni Muhammad. Dan iki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trae wali mbok lama, mbok jelas ora awam nemen. Ora awam nemen. Intine niku gak awam napa? Nemen. Ora ngarah lan kanggo kowe rugen mencoba ora ngarah. Kula niku baru duwe Pak. Dia cerita guyon-guyonan sufi. Tapi nyata ya. Orang nak wiridan kan kuat, sinau, nyepakati sinau ya sinau. Nak sinau biasa namun kautan sarungan terus sinau itu mesti kadang. Kadang batal niku, awangane mau malaikat Israil, kan paham. Biasanya bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak kula turu. Kula teng dalem niku mboten batu di sini sama kula bojo kula anak. Kula kiai lah ora di dalem kula, mesti teng pondok. Kadang Gusti mau tak mati sakniki sawangan kok mboten. Ari kok sawangane ya ora loro, maksudnya ya ora. Akhirnya kalau wudhu balik. Anda ini yang berarti super amati ya nanti. Kita kalau malah ya, kita istighfar, kita pede mau nih kalau macam. Kalau nih nak istighfar itu rapati ya kalau pede mau. Jadi guyon kalau sama mereka kerasaan itu ini guyon. Guyon nak cerita faktanya itu orang perlu tak gawe-gawe kalau cerita apian kalau wudhu di sini. Dan kalau nak foto berjubun itu ngasih Quran sekedap nyemak mbak-mbak itu terus film. Nah, kalau keyakinan kalau itu mati nawang sujud. Itu mati nanti kami cukup ras kemati ya berarti ras itu meliwat tau. Dan nanti aku delala jam 2 HP kalau nak. Kalau nu kalian balik balik mana? Adik memang ini wafat Jumat jam 6.00. Ini konyak aku loh tempat kerjaan. Tiap ketemu pulau bakas aku deh. Jam 6.00 lagi. Ini kak wafat. Kalau ada cucu, lah ya malaikat itu sudah kena dilotok itu 5 tahun aku. Karena saya kemisi. Ini hampir kurang-kurang, jadi kurang-kurang berita awal. Jadi beliau itu nggak sampai kulon senang bakat kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering intikan. Terus kalau tambah yakin aku wah. Jadi aku gak awam tuh lain, itu gak awam tuh lain. Ya ora GR tapi awam nopo. Iya, semoga syukur lah. Orang awam tulen butuh syukur kan. Ditekir gak awam nopo. Tulen. Ayo kalau cek rawat matur tapi dari. Ya keren bisa dari lesson. Buat ini kalau cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa, dia bertahta gimana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan roh apa? Dan uang la yatakayam, wala yatakayam. Tapi ulama saat ini tentang Aisyah, tentang pendapatnya anak Muhammad dan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhabi Aisyah. Sampai ketemu tak kok Fuad kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dzahir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, ana Allah la yutakaya, gak iso diandikan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan. Nah, buat maknane lahir jelas maknane ngeten, wajah alan teko pas dina mahsyar. Sapa Rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbul maknane apa? Wal malaku lan para malaikat sofan kali baris. Bahkan pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan. Pangeran kaya dirijen mimpin berbena. Satu lama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihiseun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulul Rabbika gitu betul. Sama jelas tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Apa mungkin jelas tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alam teko sapa Rabbuka pangeran. Wal malakulan malaikat sopan kali baris-baris. Berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong kebayang ning arep kok pinggire. Ya malah ra karu-karuan. Barang nak pinggire arah kanane tak kirine. Terus carane top barisan piye? Carane gerak barisan malah berber, napa? Nyatanya ulama anu pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil. Ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Iku ulama-ulama makna nih, wajah alan teko apa buka utusan pangeran
sira. Dadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawat dhewe lah. Allah baris barang gimana terus. Padahal jelas lapannya roh buka loh. Lapannya jelas apa? Jelas roh buka. Lah kalau sampean tangklet tuh, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas roh buka kok ditakwil Rasulullah 3. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ila Allah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ila Allah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi mau Allah apa jabut nyawane roket nganti kangelan golek ibar. Rezeki Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa paling banter ana bakal roti bayar. Allah ngrezekeni si A, paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah rata kok dhewe go gula. Masa Allah ape salam tempelin para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah. Allah dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yo nganggo madzhab Aisyah paling aman. Allah do elok-elok to. Paham ya? Aja elok. Allah bertahta. La yutakayya. Laisa kamislihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Iki perlu sampean ngerti. Kulo sak niki ku sadar. Kulo niki saiki sadar. Malah njing ben kula nak mati wae merapati gelem istighfar kula paling mau takbir. Mergo kula niku sayang, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk lain takayaf itu final, tidak iso direko-reko dikhayal. Nah, saya sampai nak tangklet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho apa susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah itu nganggep Allah ramu basaro. Allah enggak bertindak langsung kayak dewe Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimatu paling-paling ilawahyan au miwaro ijabin au yursilan apa? Rasulan. Formatnya ya 3 itu. Allah enggak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ilawahyan au miwaro ijabin au yursilan apa? Rasulan. Karena sampai nangkep, kenapa bisa demikian Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah rezeki ruhin, prakteknya orang order piring Jepang. Masa Allah sing order piring apa? Paham ya? Allah ngaji kiai prakteknya orang wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa Allah rezeki itu Allah tidak bertindak apa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kalau aturaken. Lalu kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku jek demi tauhid. Lalu tengene syarat-syarat dijelasno Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat tidak untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata kayak kasus falasifah. Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono akul awal, akul tani, akul salis, wujud awal, wujud tani, wujud. Dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim tau ora. Alam di Allah disendi. Enggak orang gawe alam enggak piye. Nek gawe tujuane dari mlebu neraka kersane, dari mlebu neraka kersane karepe iku piye. Wah ini Allah disoal terus. Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak ora ketemu. Lah kita tak ngono karep yo piye. Atuh piye enak sampe ana iso lha kita tak ngono karep piye. Wong aku sing lakoni ra tak kok piye-piye kowe mau tukang pengamat kok piye. Lah pengesan jape ya enak. Wah aku sing lakoni ra tak kok piye-piye kita mau pengamat nganalisis apa? Malah ning wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye? Kontribusine piye? So itu barang dipikir ratok. Kita Allah nak perkembangan raro. Jadi dia ini gaya sing pokok-pokok, terus perkembangannya gak bisa mengikuti itu. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal jud. Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gaya desain pokok ekor, master ekor dari komputer, master ekor. Pokok-pokok ekor. Karena itu perkembangannya gak melok. Gak melok. Gak bisa ngejalain. Cara roh DNA wis jumlah miliaran terus Arab itu gak melok-melok dari dunal jud. Iku gara-gara ning ngos.
Mulane Kanjeng Nabi gue nyelametno umatnya sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kira mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah jadi filsafat. Nah filsafat lawan mur. Akhirnya santri beleng atau mikir kayu. Iku ora nganti murtad, paling fasik. Mergo iku mau khalqullah mah. Mergo mau napa? Khalqullah. Jadi paling fasik. Mikir duit kuwi paling fasik. Mikir mobil paling fasik. Mergo ora pangeran napa? Khalqullah, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahli. Malane ahli sunnah ku yakin, wong delok wong wedok delok dhuwit mau fasik, ora murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran malah rawan apa? Nah, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak ujarani roh pangeran. Akhirnya iblis godo para wali latihan-latihan itu, wali-wali latihan amatir itu. Dia medo. Lho niki kisah tenan, guyone ulama itu cek tenanan, paham ya? Medo dadi nur terus ngaku pangeran. Mulane bareng si Abdul Qadir lolos kok godane iblis, mergo faidan nuru adu apis sama. Bareng nur ana adu apis sama ngomong be Abdul Qadir, ya Abdul Qadir ana rabbuka wa tasaqulakal muhar rahman. Wis kira kata suwi aku pangeran wis saiki tak bebas. Abdul Qadir muni saya lain kowe iku laknat. Mergo Abdul Qadir ngerti pola-pola pangeran minimal laisa kami sih. Jadi sinar barang pe konser tapi. Oh, dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak. Wes ngono diperparah secara ilmu syariat. Yaiku nganggo kata-kata waqat abdul akal muharramat. Paling tu ana wa la ya'muru napa? Tapi apa yang terjadi? Yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten. Akhirnya setan kan ngaku. Walakot atlal subini si hadil waki asabina min ahli tore. Wong 70 luwes sing tak sesatno nganggo model koyo ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhirnya do gaya bebas. Lah ora itu dadi wali amatir dene. Dadi wong mas itu. Yang Gus darani jagat. Betul. Paham ya? Ini kenyataan, artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngendikan ihsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kami selihin apa? Sehu. Paham ya? Tapi masalahnya setan itu begini ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mereka setan ngaji Quran. Setan belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri neng Musa, idro anaron fakola lihim khusus. Bareng roh anaron nyatane ini ana napa roh buka fakla napa nalek. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuron. Roh anapa? Nah itu tidak jadi masalah. Tidak jadi apa? Masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarannya roh anapa? Terus Nur menghentikan ini ana roh buka fakla nalek. Innaka bil wadil muqaddasi napa? Beliau itu memang masalah misteri. Mulane Aisyah nek gede depan wis ora ngono-ngono. Musa nur ya nur kaitane dhewe soal anak buka ya urusane dhewe-dhewe men kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Teon akor kabeh ora ono saling terkah. Itu kali mengundang sen namangan dipangan ya sego ning kon rumah anto wis terjadi pangan ora rupanto sego wis ora ono hubungane pokoke ora Aisyah wis teon akor teon. Artinya indikasinya para pangeran roh anuron. Tapi apa-apa rupa nur ya ora ono hubungane karo Aisyah ora ono apa? Hubungan. Bukti bahwa teorinya Aisyah benar, lihat di juz 9. Ketika Nabi Musa takok, Rabbi arini anggur ilai. Gusti, kula niku bedina ketemu jenengan mbok omah ngomongi tapi ora tau roh. Nyatane Nabi Musa isih muni Rabbi arini anggur ilai. Mbok saniki kula kepengin roh jenengan. Rabbi arini anggur. Jawabe pengiran apa? Qala lan taron. Kowe ora bakal roh. Iwan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya nur. Bukti ini Musa sendiri yang juz 9 dia muni Rabbi arini anggur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatanya jawab yo jelas qala lan taroni. Macam pengiran yo teni yo nek aku ra iso ke gunung ya iso. Dadi ku yo omongan tengah sini. Nek aku ra iso ke gunung ya apa? Ya artinya makhluk itu makhluk yang repot. Makhluk ada dulu apa pengen? Lah malah nawang siklenek malah wah gunungnya berarti keramat. Tahu dilugui pangeran ada malah ra karo-karuan. Digolek yaki ya wayang meneh malah tinti.
Walakin zur ilal jabali fa ini istaqarra makanahu fa sawfa napa taro. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa dakka. Bahasane Quran itu kan bahasa kinayah. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah, apa tajalla siffatur rububiyah, apa tajalla malakutur rububiyah kan enggak jelas. Karena dalam bahasa Quran rozaqonillah nyatane kita liwat pedagang, rozaqonillah kita liwat bos, rozaqonillah nyatane liwat warisan. Enggak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran mbok gula tidak neraka. Ora ana jaminan rozaqonillah pangeran ngekek dhuwit tidak nemu. Selama ini prakteknya lewat santunan. Ora tahu pangeran dhewe apa. Nembat ini kalau aturaken, maka saat ini kata toriko, kata tiang-tiang yang macam-macam tentang klaim. Panjen tiang nak pun derek toriko, ini wonten manfatul basiro. Mulane nak ngaji mana kibo, jaman ribet, apa buka toko becel turis gitu. Delok ilmiah, paham ya? Delok apa? Syabdul Qadir itu pernah ditanya, ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh baru. Ini cara jenengan sepundi. Ada wali baru ngeklaim roh arab, cara jenengan sepundi. Wali rata-rata jujur, masa wali bodoh ini, paham ya? Jujur. Jadi bisa berkotir kan ngeten. Gua mufikun fikoli tapi multabasul alaih. Dia ini orang jujur, ngomongnya bener. Tapi multabasul alaih, dia ini jumbo. Bener tapi apa? Karena ini seorang wali, dia jujur. Tapi berkotir komentari mufikun fikoli, dia bener. Cara ngomongnya apa? Tapi multabasul alaih. Kenapa multabasul? Ternyata begini, orang itu kalau sudah wali, punya basirah. Basirohnya wali itu punya manfaat, punya jalur khusus nembus ke alam malakut. Ketika basirotu ro'a manfazo basiroti, fayazunnu annahu ro'a robbahu wa inama ro'a nuro basiroti. Ya jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia punya nur, kemudian nembus yang nur malakut. Dia ngira nembus basiroh, itu bodoh karo nembus ro'a rob. Padahal dia ini mau ngerti nuro basiroti. Mulane apa mukhid kon fi qauli multabasun al. Jadi dia ini omongannya benar tapi ilti. Nah daripada repot ngoten kita ada ngomong mazhab Aisyah. Wes ora ngono-ngono orang kabeh. Pokoke pangeran wajib disembah, diibadahi. Iki ora usah dicita-cita ben roh napa? Pangeran langsung dirkuhul. Habis ora wa yudhul. Ana sampean tanglet. Lah nek akhirat Gus ning kiamat ning swarga. Di sana akhirat kan itu kabeh desain donya. Desain donya iku kan cara bahasa filsafat adaran desain wadah barang kejawen nek Wopo ya alam wadah, alam jisim, kok ngono kowe aja. Kowe malah aja nang akhirat itu kan jawabane gampang, yo alam roh ketemu bangsa apa? Sawangane nyambungno cek gampang. Nah ning donya udang goreng itu yang duit doyan ndak pangeran barang. Wong ilinge rondo mbek pangeran sering iling rondo, ndak kepen roh pangeran barang. Ora di duit luwih sumpek timbang ora ibadah, ndak kepen roh napa? Pangeran barang. Paham ini kula cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik, termasuk saya. Itu mulai rian untuk menjaga konstitusi apa? Agama. Kalau tidak agama ini sudah rusak. Kalau tidak ada ijtihadnya ulama, agama ini rusak. Mulai sampai ijtihad dijamin Nabi manis ada fa'asoba falahu ajrun wa in akhto'a falahu ajrun wahid. Wong ijtihad itu nak bener ganjarane loro, nak kalah ganjarane kita. Kalah itu jadi ganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi apa? Agama. Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan Roh Arba'u, orang semua akan yatakayabun, wa yatakayalun, akan takayuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana. Saat ngendikan kayak wah dan itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yaqulu fi makanin. Ya, tidak bertempat di satu apa? Lah terus piye? Ya pokoke lek kami sini apa? Ma khatara bi balik fa wa khilafin apa? Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasafah. Kula nu khatam isya mbok pinten nganti lali. Sinau isya khatam nganti lali. Terus angin sering khatam. Ini mau nak ngendikan ngeten. La ayyana masaksun sumaya kulu sumana namu sumaya kulu suma ila yaumi mautihi khairun min ayat ala anillah. Wes wong aduk turu mangan nganti mati di bang toka takok Allah piye karepe piye. Kaku ati. Karena ini menggelincirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasabah, yang mengklaim dirinya ahli hakikat. Ya, yang meyakini dirinya wahdatul wujud manunggaling kawula ini apa? Gusti itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok ora Allah, ora nabi dipere kebodhon. Wong edan dikucuk dari Nabi Allah. Makome wong syariat itu pancen paling sial. Makome syariat itu paling sial. Allah ora ora nabi dipere kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa?
Ngono hukum ya jibu terus wah kuwasa. Wong akeh kok gak tau ya jibu. Ora salat dhewe, ora kaji ya napa? Ora tau kena ya jibu, Gak kena ya jibu roh Allah, ora mulane akeh pengikute wong enak. Napa? Enak, ora tau kena ya jibu. Jarene roh napa pengen? Ya. Coba sampean di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus sinten Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo, Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili? Mergo ajarane Wahdatil. Ning kene ora ono Siti Jenar, sing ono apa? Lah Wali Songo ne malah keliru. Ngomong utusane, ya wis ora ono Siti Jenar, awalah celuk. Mari Allah diceluk Siti Jenar. Gak regane Allah Siti Jenar. Awalah keliru. Lah iya pandeknya makom sana itu kan liane ra ono to, liane ra ono sing ono au. Apa dari Siti Jenar ra ono Siti Jenar sing ono au. Apa. Dia ngotot sing ono apa, mau nak pas sana kan liane lan sing ono. Nah, akhirnya Wali Songo malah rodok keliru, ngomongane keputusan. Ya wis apa lah campur. Ya malah kacau. Akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia ini gua Siti Jenar diadili wali. Dia nak teng Irak teng Timur Tengah zaman Husain Al-Hallat diadili angkatan Imam Razi. Nggih dipancung. Sing betul di besar milemno. Wah, santri debat ganti kafir-kafiran rantu dhuwit di besar rasa debat milemno rantu dhuwit. Mulai betul-betulnya wong santri. Siti Jenar wong bener to ora debat nganti runtusan ora entuk. Nek di mesbar si film no digarap beres. Enggak napa? Lah apa ke debat no barang wong. Husain Al-Hallat keblinger. Jadi segarane Siti Jenar wonten peristiwa teng donya, sinten Husain? Mulane teng manaqib wonten komentar Abdul Qadir, asura Husain Al-Hallat asrokan. Walaupun tu fi zamanihi al-akhtu biadi. Husain Al-Hallat bisa kepleset. Sayang rasa angkatan dia aku. Terus angkatan dia aku tak selamat no. Terus wa analikul liman asra marbuhu min kulli muridiya wa muhibbiya ila yaumil qiyamah diakhudhu biadihi ulama asra hayyan wa maita fa inarum timan sub. Tapi nak wong sing seneng aku nak kepleset tak selamat. Ate mau coba nake kepleset terus dibeh. Mergo ora seneng Abdul Qadir, seneng dibare rezeki. Lah Abdul Qadir ora iso daftar dekne termasuk seneng dekne. Paham ya? Sing seneng si Abdul Qadir diselamet to. Lah mana kipan kok sesat. Iku kepengin sugih ora seneng si Abdul Qadir. Si Abdul Qadir kan ngono keberatan lho iku seneng sugih ora melok-melok iku. Mau aku diangkat panitia kan biasa dekne. Paham? Oh seneng si Abdul Qadir niru ibadah ae gak tani ruti rakaate. Kok perkara buka toko. Sebenarnya apa? Dari awal manakib diterangno tau ibadah 3 tahun ditunggu Nabi Khidir, tau ning alat 10 tahun nanti jaga bedan. Tau anggere turu gawe mul wudu niki metu mani 40 ya dibaleni wudu ping 4. Cerita iku ora ono kabeh. Kok anane titik unggul mbek jembar napa? Ya mesti ae Abdul Qadir enggak mengkategorikan muhibbiyah. Paham ya? Muhibbul hina ini napa? Tak kenal kula lek panjenengan nang Abdul Qadir. Ora geer-geer, anak pantes kenal kula lah timbang jenengan. Cara potongan nak mun potongan kenal. Ndak niku kula crito nggih, karena sekarang tuh banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam. Lia Eden, Musoddek, David Koresh di Amerika, terus aliran-aliran macam-macam. Itu rata-rata dari awal ngeklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad. Kadang muni Allah itu kesakralan. Di bahasa halus jenenge Nur napa? Muhammad. Itu bahas sekarang tentang Nur Muhammad saja penulisannya orang-orang itu kayak sefungsi Tuhan. Ngomong sing makanya dulu Pondok Lirboyo itu antipati di selawat wahidi. Banyak dulu NU sampai fatwakan selawat wahidi itu haram. Padahal di sini selawat. Apa NU itu gedeng selawatan boten, tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari selawat apa? Nah selawat itu mesti apa? Tapi terpada klaim-klaim Nur Muhammad, macam-macam itu. Paham ya? Akhirnya daripada ruwet noten, lihat di Zaro kagum mazhabnya Aisyah bergarut di haram. Tapi apa betul ulama mengharamkan selawat di betul mungkin? Selawat kenapa? Kalau pas rame-rame ini, aku pas-pasanan nang Lirboyo ini, kelas selawat segala alim. Waduh, tiap pintu neng Pondok Lirboyo ditulis haram santri Lirboyo membaca selawat, apa? Paham? Jadi itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu. Kabeh tujuannya lisadid daroe. Sesuatu yang rawan melebar kemana-mana, baiknya ditutup diket. Termasuk cara ngeket adalah cara-cara yang kontroversial. Yaitu Aisyah kok yakin anna Muhammadan lam yara
Wah, Muhammad karo pangeran. Wong sing darani Muhammad roh pangeran, fakot agama Allah wa ilfirya itu bisa apa? Padahal kita ahli sunnah sampai sekarang yakin. Nah, Muhammad roh apa? Roh an. Saat ini rame, seminar-seminar tentang masalah-masalah ngoten. Kulo niku coba peristiwa Lia Eden, terus peristiwa macam-macam. Kulo niku santri, riyen seneng buku. Saat ini menamuni ketemu Jibril. Padahal riyen iki kanca kulo. Aliran masjid teng Sulawesi yo ngrasa ketemu Imam Mahdi. Nganti ana Syiah Isna Asyariyah ya perkara dekne yakin sebagai media sebagai Mesias. Yang perlu dicatat sebelum Musaddiq ngaku nabi duwe buku loh. Bukunya jenenge Al-Masih Al-Maud. Nggih mboten. Masih yang dijanjikan. Terus dia mentaut-tautkan diri, mempatut-patutkan diri, ngilo-ngilo dhewe bayangno dekne Al-Masih Al-Maud. Jadi intinya dekne ngaku nabi jebule kok khazanah Islam tentang Al-Masih Al-Maud. Foto ning Jawa ana Ratu Adil, ana satu yo piningit. Ning Syiah ana Imam Mahdi, ning Kristen ana Messi. Itu begitu semua. Ning Islam santri ana Nabi Khidir dari mendolan 3 kali. Wae mitos ngoten ana bare. Engko sing ahli wiridan toreko jare maca kulhu 4000 kena kadam jenenge malaikat Kandaya. Wong angger wong adu napa ha? Nah, kula niku kiai salah. Kula niku latar bapak kula salah kiai guru kula nggih kiai. Kula bedino ditamani wong iki. Wingi suhune kisah sowan kula tak kok. Gus kula badhe cocokan kisah. Padan apa. Lah kisah sampean apa? Kula niku sing istiqomah nggih saya iki Gus. Nah jenengan apa? Itu kok aku iman pengeran ta omong. Oh tak pito-pito iki kula. Ulama juga takut hijab bang. Kowe ku hijab terus tapi kalau gara-gara hijab saya ini rezeki kalau kata nah ono calonan petinggi, nah ono macam-macam tuh. Ya ngono wae nek mati rezekimu ora usah aja wong. Ora usah aja apa? Kowe semangan to hijab pemesape sing syukur aku. Ngondok salam kadang kemprot. Kiai-kiai ngalim lagi kadang tidak napa burduran apa? Aku lo sering ditakoki tiyang dia. Kudinan nyai atau tidak jajal piye dari wong latihan nyai kadang dijad oh sampai berat jajal aku. Tahu dicek apa. Ulama Quran ikhlas dijajal apa? Dalang gitu. Kiai rapati ngalim, tidak turun di podium urang jam. Panitia kangelan di podium, kangelan nyangon. Iwe disangoni akeh. Lah aku ngaji tenan ora podium. Oh, latihan ikhlas juara. Lan kula pede. Oh, pede-pede iki kula to. Oh, sing mlebu ning podium mesti fasilitasi. Wong wis mlebu dikai gak barbar. Mboten apa? Barbar. Akhirnya ana Isra Mi'raj tuh. Mi'raj itu tambah, paham. Mboten enten dengan kitab-kitab Islam apa? Wonten namung Islam apa Isra. Aman delok nang hadis-hadis mesti istilahnya namung Isra. Ini perlu kula aturaken nggih mergi sampean ben ngerti. Jadi masalah-masalah teologi baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang anna Muhammadan namanya Rabbau. Kita tidak apa-apa tetap yakin khusus Nabi Muhammad ya apa? Khusus Nabi Muhammad ya Rabbau. Tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan itu nyatanya kita pakai Aisyah semua seluruh ulama itu. Nanti sampean kalau pulang lihat di Jalalain, lihat di semua tafsir. Mesti wajah Rabbuka wal malaku amru rabbika. Karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal. Pangeran baris bareng malaikat. Wong sopan sofa hale baris-baris. Karena tak pramuka berbangno ning samping kanan, pramuka kiri kanan. Kiri. Kanan kiri. Kanan. Lah anak Prabowo militer. Kanan atau kiri? Wah, kira wong kan bayarno dhewe. Sudah ditakok. Cara hormatin piye? Wah, ora ono bae. Wah, daripada ruwet-ruwet ngoten tiket. Ambek Aisyah napa? Mulane niki perlu nggih, pentingnya ngaji nggih ngeten iki. Terus akhirnya Aisyah ngendikano niki. Napa jenenge? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kalian walaqad ra'ahu nasilatan ukhra ditakwil. Hulu marjane teng sinten malaikat napa? Jadi kita sami kalian baca Rabbuka wal malaku sofan sofa. Rabbuka ditafsiri Rasulun napa? Rabbika. Kuwi jenenge malaikat bos. Mun kula wacana terus. Awalam tasma'an nabuha yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu ora iso metuki hu ing Allah. Apa al absaru pira-pira peninggalan. Di Allah gak iso dijangkau be absar. Wa huwa kalewate Allah yudriku sing ngidropna sapa Allah al absara ing absar. Wa huwa ta Allah allati fududat sing latif sing alus al khabiru tu sing tiga.
Niki ya, secara bahasa kan ngeten ya. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absor, oleh mata, oleh penglihatan. Setelah itu Allah di sini disifati al-latif. Latofah maknanya halus. Konotasi halus itu bisa didelok nomor ora kena didelok. Ora kena napa? Didelok. Mulane la tudrikuhul absor. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Wis ngono Allah disifati al-latif. Latif itu halus. Halus itu lebih dekat, bisa dilihat apa tidak bisa dilihat? Tidak bisa kan? Mulane Aisyah yakin Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan absor. Lah mulane wau mulai awal Aisyah dawuh ro'ahu bi qalbi, ro'ahu bi fuad. Lah nek ngono nyatane bener Aisyah, wong terusane Quran nyatane maka jabal fuadu. Maro aku ngetokno nek Aisyah wahli Quran, buktine dari awal Quran ndak muni maka jabal basar, maka jabal fuadu. Maro'a karena kalau absor la tudrikuhul absor kan peninggal mata apa? Mergo nek peninggal hati bahasa Arab berarti nyatane tentang Tuhan atau tentang Jibril bahasa Quran maka jabal fuad bukan maka jabal ba. Lah nek ngono umpama Allah kanjeng Nabi pirsa Allah la ya ra'ahu bikol atau bifuadi. Larang ini kan kita sambung to nggih. Nah absor itu mboten sah. Mboten sah karuan ayat la tudrikul absor. Mulane bener oleh komentari Abdul Qadir. Huwa muhiqqun fi qauli multafatun alaih. Basirahnya wali itu bisa menembus manfatul malakut. Kayak Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi bisa menembus malakut termasuk para wali. Sama dulu cerita-cerita keramat Abu Yazid Al-Bustami. Ini kan biasa cerita Abu Yazid. Urani alailah, aku bengi mlaku roh swarga roh neraka, takoki pangeran. Bu Yazid kowe ben bu swarga naudzubillah iki. Naudzubillah dari kan bu swarga dari napa? Naudzubillah. Kowe ben roh neraka ya naudzubillah. Kowe ben roh aras ya dari naudzubillah. Billah. Akhirnya pangeran kakak Adila kepengin apa? Kula niku kepengin jenengan tok mergo liyane niku makhluke jenengan. Wong iso kenal sing gawe kenal makhluk barang lha opo. Mulane dari terus jarene pangeran yo pancen kowe waliku tenan. Malah mudah pangkat. Wah, maten wae. Malah mudah apa? Pangkat. Mulane kira mudah-mudah pangkat ben swarga. Tapi ya apik dibagi lho. Sing ora jalan apa? Swarga. Mboten iki ketok nggih. Nah Aisyah itu bener nggih kula lonton nggih. La tudrikuhul absor. Absor maknane kan peninggalan riba. Mata. Kalau pun nanti melihat Tuhan itu basiro. Nah padahal dari awal ning surat Najm yang dibicarakan kan maka dabal fuadu maruf. Cek rujuke Allah cek Jibril tetap kaitane maka dabal fuad. Nggih, masalah hati. Mboten masalah absor. Nah ngeten kan mesti lah jadi sampean saiki ana aliran sing macam-macam sampean ora kaget. Pokoknya sedani, pokoknya tanggal ini ngaji bagus, Pak. Pernah diluruskan, paham ya? Lah tiba-tiba gaya sertifikasi MUI pondok mana sing teroris, taura, sing layak, taura ini depak kerjasama MUI gaya apa? Sertifikat. Lalu ini siswani gaya. Gus naruh pondok proses sertifikasi piye? Ya aku sing sertifikat itu tukang sertifikat. Oh, sertifikat itu bapak paham pondok, bapak apa? Ya aku jago ya tak kiai. Ya mungkin sertifikat riset tadi jelas apa? Kalau sampai meneng ngaji Muslim Bukhari sertifikat yang Islam terjemah, wah mana uang mana? Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin telah kita saksikan bersama pengajian Gus Baha memperingati Isra dan Mi'raj. Dan pada kesempatan kali ini Gus Baha menjelaskan detail sekali tentang Isra dan Mi'raj. Bagaimana pada mukadimah di depan tadi Gus Baha mengatakan bahwasannya Mi'raj, bahasa atau kata Mi'raj tidak ada dalam kitab-kitab riwayat seperti kitab Bukhari dan Muslim. Yang ada hanyalah Isra dan Mi'raj, sesuatu yang tidak disepakati ulama. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang mengingkari Isra itu kafir, dan yang mengingkari Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama beranggapan seperti itu, dan sebagian lagi mengatakan fasik atau setengah fasik. Namun rata-rata ulama mengatakan tidak apa-apa jika mengingkari Mi'raj atau kata Mi'raj itu sendiri. Dan tokoh besar yang tidak meyakini adanya Mi'raj yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda besar Nabi Muhammad SAW, di mana Aisyah meyakini Mi'raj yang diartikan adalah Nabi besar Muhammad SAW bertemu langsung atau bertatap muka dengan Allah secara fisik
Itu yang diartikan tidak terjadi atau yang tidak diyakini oleh Aisyah radhiyallahu an. Namun yang diyakini oleh Aisyah radhiyallahu an adalah Nabi besar Muhammad SAW tetap meyakini terjadinya Mi'raj dalam artian tidak bertemu secara fisik namun bertemu atau melihat secara qalbi atau secara batin dan fuadi, bukan secara fisik atau secara penglihatan mata. Karena bila dilihat secara penglihatan mata itu akan mengingkari akidah Islam. Akidah agama kita itu Allah tidak bisa terlihat dan Allah tidak bisa dibayangkan, atau Allah tidak terbayangkan oleh makhluknya. Jadi Isra tetap terjadi, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, dan Mi'raj tetap terjadi, kenaikan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi besar Muhammad SAW dari Baitul Maqdis melewati langit ketujuh atau Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat 5 waktu bagi umat Islam, itu tetap terjadi. Namun yang diyakinin Aisyah adalah Nabi tidak bertatap muka secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi melihat Allah secara biqalbi dan fuadi, bukan secara kasat mata atau secara langsung. Seperti itu penjelasan yang saya pribadi tangkap dari pengajian Gus Baha tadi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, itu kekhilafan atau kesalahan saya pribadi. Namun pemirsa dan teman-teman bisa mengambil inti dari pengajian ini sendiri-sendiri, silakan secara lebih detail. Namun itu yang saya tangkap dari pengajian barusan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, itu kesalahan saya pribadi. Mungkin nanti saya akan ngaji lagi lebih lengkap. Seperti teman-teman, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sekiranya sampai di sini dulu teman-teman pengajian Gus Bah yang kita simak bersama. Sampai jumpa di lain waktu. Jaga selalu kesehatan kalian semua. Insya Allah kita lanjutkan pengajian Gus Bah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.